Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Sebelum mulai podcast ini, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya mulai dari sayang. Perkenalkan, nama saya Raflianto Teliu. Teman-teman kampus saya biasanya memanggil Prabowo. 3. Aku sekarang merupakan mahasiswa semester 2 di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan bimbingan dan konseling. Hai para pelajar sejati, selamat datang di episode pertama di podcast saya bagaimana lingkungan memicu semangat belajarku. Kamu pasti pernah merasakan ada hari-hari ketika merasa semangat belajar membara, dan ada juga saat meredup. Nah, pernahkah terpikir kalau di lingkungan sekitar adalah kuncinya? Hari ini, saya akan berbagi cerita dan perspektif tentang bagaimana sebuah lingkungan sekolah bisa menjadi booster tak terduga untuk semangat belajarmu. Yuk kita mulai. Coba deh teman-teman pikir sejenak, di mana tempat favoritmu untuk belajar? Apakah itu di tempat tidur yang rapi, di kafe, atau di ruangan keluarga? Kenapa tempat itu? Secara pribadi, di rumah, saya selalu merasa sulit fokus kalau belajar di kamar yang berantakan dan ruang keluarga karena biasanya ribut. Sampai suatu hari, saya memutuskan untuk merombak total kamar saya. Saya rapikan kamar saya tempel dengan jadwal-jadwal sekolah, dan saya tutup ventilasi semua agar rapat kedap suara. Dan tahukah kalian, perubahan kecil ini dampaknya luar biasa. Rasanya ada energi positif yang langsung menyelimuti kamar yang bersih, rapi, dan minimnya suara dari luar membuat pikiran saya juga tenang. Tapi lingkungan belajar tidak hanya soal kamar yang rapi, bersih, dan ada juga lingkungan sosial yang tak kalah penting, bahkan seringkali lebih dahsyat pengaruhnya. Maksud saya adalah orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar. Saya teringat betul masa-masa sekolah saya. Saya beruntung sekali punya teman-teman yang luar biasa. Banyak dari mereka sangat berprestasi, selalu mendapatkan juara di kelas, aktif di berbagai lomba. Awalnya saya kadang merasa minder, tapi lama-kelamaan saya rasa minder itu berubah menjadi motivasi. Karena ketika saya sekolah dasar, saya malas belajar, tapi lama-kelamaan rasa minder itu berubah menjadi motivasi. Karena ketika saya sekolah dasar, saya malas belajar dan tidak mementingkan juara dan prestasi. Karena saya pikir yang penting naik kelas aja dulu. Saya juga teringat betul masa-masa sekolah menengah pertama. Saya beruntung sekali bersekolah di lingkungan yang penuh dengan teman-teman berprestasi. Jujur saja, banyak dari mereka yang selalu masuk ranking. Awalnya saya kadang merasa minder dan bertanya-tanya, kok mereka bisa secepat itu pahamnya? Ya, aku harus belajar berkali-kali baru untuk nyantol materinya kepada saya. Namun, rasa minder itu perlahan-lahan bertransformasi menjadi motivasi yang membara. Melihat mereka begitu giat belajar, itu menjadi pemicu semangat saya. Kalau mereka bisa meraih itu, saya juga ingin merasakan bagaimana dipuji ketika mendapatkan juara. Lingkungan pertemanan yang saling mendukung, yang punya tujuan yang sama untuk maju, itu rasanya seperti kekuatan yang tak ada habisnya. Saya juga jadi termotivasi untuk tidak hanya belajar sendiri, tapi juga berbagi ilmu, saling membantu saat ada yang kesulitan, dan tentu saya tumbuh bersama. Mereka adalah pemandu sekaligus sahabat terbaik untuk semangat belajarku. Rasanya ada dorongan internal dari dalam diri untuk tidak tertinggal. Lingkungan sosial yang positif seperti ini sangat krusial. Jadi, penting banget untuk memilih siapa saja yang ada di lingkungan terdekatmu. Cari teman atau yang bisa saling menginspirasi, bukan malah menjatuhkan atau menarik ke hal-hal yang tidak positif. Di era digital ini, ada satu lingkungan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu lingkungan digital. Internet, media sosial, ini adalah pedang bermata dua yang bisa menjadi teman atau musuh dalam belajar. Di satu sisi, ia adalah gudang ilmu yang tak terbatas. Kamu bisa belajar apa saja, bahkan dari mana saja. Namun, disinilah tantangan pribadi saya muncul. Saya ini punya gaya belajar yang unik. Kalau hanya mendengar seperti lewat podcast ataupun ceramah dari video, saya seringkali sulit memahami dan menyerap informasinya dengan baik.
Otak saya seolah butuh visual dan interaksi langsung dengan teks. Saya harus membaca, mengulang, dan membuat catatan sendiri agar informasi itu benar-benar masuk dan bertahan lama di kepala saya. Dengan kata lain, saya adalah tipe pelajar visual dan kinestetik yang kuat dalam membaca dan menghafal. Kuncinya ada pada disiplin diri dan kemampuan untuk memilah informasi sesuai gaya belajar kita. Ini tentang mengenali bagaimana otak kita bekerja saling optimal. Gunakan teknologi untuk mendukung belajarmu, bukan malah sebaliknya. Setelah bicara tentang lingkungan fisik, sosial, dan digital, ada satu lagi lingkungan yang tak kalah penting, bahkan bisa jadi yang paling utama, yaitu lingkungan internal kita sendiri. Ini adalah kondisi mental, emosional, dan psikologis yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita memandang diri sendiri, seberapa besar rasa percaya diri kita, atau bagaimana kita menghadapi kegagalan. Itu semua adalah bagian dari lingkungan internal. Seringkali semangat belajar kita melemah bukan karena lingkungan luar, tapi karena ada suara di dalam diri kita yang bilang, aku tidak bisa, dan ini terlalu sulit. Bagi saya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, awalnya saya sempat merasa insecure karena gaya belajar saya yang harus membaca dan menghafal. Sementara teman-teman lain mungkin lebih cepat menangkap dari pendengaran. Ada rasa cemas, apakah saya kurang pintar karena harus kerja keras 2 kali lipat untuk memahami. Tapi kemudian saya sadar, menerima dan memaksimalkan gaya belajar pribadi adalah kunci. Ini adalah bagian dari lingkungan internal saya. Saya tidak memaksakan diri untuk bisa cepat memahami dan Saya tidak memaksakan diri untuk bisa cepat memahami dari pendengaran. Justru saya fokus pada kekuatan saya, membaca dan menghafal. Saya mulai melihatnya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai keunikan yang membuat saya harus lebih teliti dan terstruktur dalam setiap proses belajar. Ketika memiliki pola pikir yang positif, kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai penghalang. Kita belajar dari kesalahan, tidak takut mencoba hal yang baru, kita bisa berkembang. Lingkungan internal yang sehat, penuh rasa percaya diri dan ketahanan adalah fondasi yang paling kuat untuk memicu semangat belajar yang berkelanjutan. Jadi, mari kita rawat dunia malam kita. Ini adalah pilar utama dari semangat belajarmu dan bisa menjadi penentu segalanya. Jadi, kamu lihat kan? Lingkungan itu bukan cuma tempat kita berada, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dunia maya yang kita akses, dan bahkan kondisi mental serta emosional kita sendiri, termasuk gaya belajar unik yang kita miliki. Semuanya punya peran krusial dalam membentuk semangat belajar kita. Intinya, kita punya kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang memicu semangat belajar kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Rapikan kamarmu, cari satu teman yang bisa menjadi teman belajar yang inspiratif, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, disesuaikan dengan caramu memahami, dan yang paling penting, rawatlah lingkungan internalmu dengan pikiran positif dan ketahanan, serta terima dan memaksimalkan gaya belajarmu. Percayalah, perubahan kecil di lingkungan bisa membawa dampak besar pada motivasi dan keberhasilan belajarmu. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Saya harap episode perdana ini bisa memberikan pencerahan dan semangat baru untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bagaimana Lingkunganku Memicu Semangat Belajarku. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.